Tentunya pertama ada unsur seasonal ya, karena inflasi di kita kan salah satu pembentuknya adalah naik turunnya harga beras. Nah, di Indonesia itu biasanya panen raya itu terjadi di bulan Maret April, tapi kemudian ada panen yang skalanya lebih kecil di sekitar bulan September Oktober. Sehingga wajar sekali kalau di November ada inflasi yang relatif lebih terkendali karena masih mendapatkan dampak dari apa yang terjadi di bulan September Oktober tersebut, ya. Dan tentunya selain beras, faktor lain yang bisa menyebabkan inflasi lebih terkendali. Pertama tentunya dampak dari uh, administer price, ya, inflasi administer price sebagai akibat kenaikan harga BBM waktu itu praktis sudah tidak terlalu terlihat lagi, ya, sehingga tidak membuat inflasi melonjak lagi seperti ketika harga dinaikkan di bulan September tersebut, ya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa pemerintah selalu melakukan koordinasi melalui TPID, ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dan tampaknya saya perhatikan juga Pemda-Pemda, pemerintah daerah, provinsi sampai kabupaten kota sekarang juga menaruh perhatian lebih serius, ya, pada penanganan inflasi. Sehingga dengan kelancaran baik upaya untuk meningkatkan produksi maupun kelancaran distribusi, maka barangkali itulah beberapa jurus yang saat ini digunakan pemerintah untuk bisa meredam inflasi, terutama yang berasal dari harga pangan bergejolak. Ya, tentunya beberapa komoditas selain beras, ya, seperti misalkan telur, ya, telur ayam, daging ayam, ya, dan juga menjelang akhir tahun nanti adalah transportasi. Ini terus harus dimonitor dengan baik, ya, supaya tidak inflasinya melonjak lagi ke angka yang lebih tinggi. Baik, Pak Momang tadi seperti Bapak sudah sampaikan bahwa sebetulnya nanti dari sektor angkutan atau transportasi akan mampu menyumbang untuk, artinya dari inflasi gitu ya Pak, kenaikan dari inflasi. Tapi jelang akhir tahun atau sisa akhir tahun ini artinya permintaan kan otomatis akan meningkat bukan hanya dari sektor transportasi dan juga angkutan ya Pak. Komoditas apa lagi Pak Ya, yang akan mengalami kenaikan atau akan mengalami inflasi? ya, karena inflasi terakhir yang harus dimonitor untuk menghitung inflasi tahun 2022 ini adalah inflasi bulan Desember, di mana bulan Desember ada libur, ya, Natal dan Tahun Baru. Maka yang pertama memang harus benar-benar diwaspadai adalah inflasi yang berasal dari angkutan, ya, terutama angkutan udara, kemudian disusul juga dengan angkutan darat, terutama angkutan dalam kota, ya, angkutan dalam kota dan angkutan antar kota. Tapi inflasi dari angkutan udara ini barangkali yang agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, mengingat saat ini terjadi lonjakan permintaan untuk orang-orang melakukan perjalanan, ya, dan perjalanannya tentunya bukan hanya yang jarak dekat, tapi juga jarak yang membutuhkan angkutan udara. Dan kebetulan inflasi karena angkutan udara ini bahkan sebelum COVID sudah terjadi di beberapa daerah, ya, yang saya ingat ada di Kalimantan Barat dan di Bangka Belitung. Nah, karenanya kita harus memastikan bahwa inflasi yang seperti itu tidak melebar ke semua daerah, dan mungkin dari pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan bisa memastikan bahwa armadanya cukup, ya, karena biasanya inflasi terjadi karena ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaan. Jadi harus dipastikan bahwa jasanya memang tersedia dengan jumlah pesawat yang memadai. Nah, di sisi lain tentunya selain tadi, ya, permintaan terhadap bahan pangan pokok seperti beras, juga perlu dijaga terhadap telur, ya, karena telur ini kadang-kadang dianggapnya menjadi penyebab inflasi, padahal kita tahu cukup banyak sebenarnya produksi telur, ya, dari dalam negeri misalkan, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita harus impor hanya karena beberapa komoditas mengalami gangguan pasokan. Nah, kemudian juga daging, ya, terutama daging ayam, ya, ini juga perlu diperhatikan, ya. Dan satu lagi mungkin yang perlu diperhatikan di Indonesia ini, pemahaman kami dari inflasi di daerah, selain kita terus meningkatkan produksi untuk beberapa komoditas seperti tadi beras, kemudian telur dan segala macam.
perlu juga diperkuat yang namanya perdagangan antar daerah. Khususnya tentunya antar daerah yang berdekatan atau antar daerah yang berada dalam satu provinsi atau satu pulau, ya. Karena ada beberapa kejadian inflasi di suatu daerah tinggi, padahal penyebab inflasi tinggi daerah tersebut adalah komoditas yang sebenarnya dihasilkan oleh daerah tetangga, tapi proses perdagangannya tidak terjadi, ya. Mungkin informasi atau komunikasi yang kurang, sehingga akhirnya terjadi inflasi di suatu kabupaten, padahal di kabupaten lain tidak ada isu, ya, terkait dengan inflasi dari suatu komoditas yang menyebabkan inflasi di daerah tetangganya. Baik, artinya langkah apa Pak yang harus ditempuh untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi Pak untuk di akhir tahun 2022 ini? Ya, TPID kan sudah ada dan Presiden juga setiap tahun selalu memberikan perhatian khusus kepada mekanisme di dalam tim pengendali inflasi daerah. Nah, jadi misalkan kalau kita lihat case di dalam satu provinsi, ya, kalau ada ketidaklancaran perdagangan antar daerah, antar kabupaten, misalkan di suatu provinsi, maka ya gubernur selaku ketua TPID di provinsi tersebut harus turun tangan dengan melibatkan semua instansi, baik instansi yang ada di bawah kendali Pemda maupun instansi vertikal, ya, jadi perwakilan instansi pusat di daerah. Saya kira kalau ada monitoring yang baik dari gubernur selaku ketua TPID di daerah, di provinsi, maka seharusnya informasi kelangkaan suatu produk atau komoditas di suatu daerah, di suatu kabupaten, ini bisa segera disuplai, paling tidak dari kabupaten terdekat, ya. Dan kemudian di tingkat nasional tentunya juga harus mewaspadai kalau misalkan perdagangan antar daerah, antar provinsi dalam hal ini juga mengalami hambatan.